Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ketemu lagi dengan Bunda Rosi. Kita akan membahas tentang sholat bagi orang sakit untuk pelajaran Bina Fikih di bab 3 kelas 3. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalian pasti pernah yang namanya sakit. Pernah kan? Nah, tahu nggak sih kalau orang yang sakit tetap harus melaksanakan sholat? Karena sholat merupakan perintah Allah dan wajib dikerjakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi, walaupun seseorang tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri karena sakit, maka dia boleh sholat dengan cara duduk atau seterusnya. Nah, jadi walaupun sakit tetap harus sholat ya. Nah, pembahasan kita yang pertama sebelum masuk sholat bagi orang sakit, kita masuk dulu ke peta konsep. Jadi, yang akan kita pelajari nanti yaitu tayamum dalam keadaan sakit, tata cara sholat dalam keadaan sakit, sholat dalam keadaan sakit, dan hikmah sholat dalam keadaan sakit. Jadi kita akan bahas yang pertama tentang tayamum dalam keadaan sakit dan tata cara sholat dalam keadaan sakit. Yang pertama, kita akan membahas tentang tayamum bagi orang sakit. Jadi, kalau kita sakit terus tidak bisa kena air, Allah ini memberikan kita ruksoh atau keringanan untuk orang-orang yang sakit tersebut dengan cara tayamum. Nah, tayamum itu apa sih? Nah, jadi tayamum itu kalau menurut bahasa adalah menuju, sementara menurut hukum Islam adalah menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudhu. Jadi berwudunya diganti dengan menggunakan debu yang suci dan nantinya diusapkan hanya ke wajah dan kedua tangan. Nah, tayamum ini seperti yang Bunda bilang tadi merupakan ruksoh atau keringanan bagi orang yang sakit, terutama bagi yang sakitnya tidak bisa terkena air. Kemudian, apa sih syarat-syaratnya tayamum? Nah, syaratnya tayamum yang pertama, adanya halangan atau uzur karena melakukan perjalanan jauh atau sakit. Nah, jadi kalau tidak ada halangan, semisal kalian tidak dalam perjalanan jauh atau kalian tidak dalam keadaan sakit, kalian harus tetap berwudu, tidak bisa tayamum. Jadi semisal perjalanan jauh tidak menemukan air sama sekali, baru boleh melaksanakan tayamum. Kemudian syarat yang kedua yaitu masuk waktu sholat. Jadi kalau tayamum belum masuk waktunya sholat, maka tayamumnya itu tidak sah. Jadi tayamum harus dilakukan saat memasuki waktu sholat. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tidak menemukan air. Nah, jadi syarat yang utama dari tayamum ini, kalau semisal tidak menemukan air sama sekali, maka kita bisa melaksanakan tayamum. Jadi sudah mencari air kemana-mana tidak menemukan air, jadi kalian bisa melaksanakan tayamum.
Kemudian syarat yang keempat adalah terhalang memakai air. Semisal takut memakai air karena kalau memakai air sakit di tubuh akan tambah sakit karena pakai air. Jadi diperbolehkan melaksanakan tayamum. Kemudian syarat yang kelima yaitu harus dengan debu yang suci. Jadi bukan debu sembarangan ya yang dipakai, kalian keluar dari rumah terus memakai debu yang ada di aspal, itu tidak boleh. Jadi sebisa mungkin mencari debu yang suci untuk bertayamum. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah sunnah-sunnah dalam melaksanakan tayamum. Nah, dalam sunnah tayamum itu ada 3 macam. Apa aja? Jadi disunahkan untuk membaca basmalah. Kemudian mendahulukan bagian atas wajah dari bagian wajah. Jadi bagian atas wajah dulu yang diusap dengan debu, kemudian bagian bawah wajah. Selanjutnya mendahulukan tangan yang kanan dari yang kiri. Jadi kalau bertayamum mendahulukan tangan yang kanan daripada tangan yang kiri. Kemudian sambung menyambung. Jadi tidak diperbolehkan adanya jeda saat melakukan tayamum. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Jadi tayamum ini seperti berwudu. Jadi pasti ada hal-hal yang membatalkan tayamum ini. Nah, kita lihat yang pertama yang membatalkan tayamum adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi apapun itu yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Seperti buang angin, buang air besar, buang air kecil, terus tidur. Nah, itu segala sesuatu yang membatalkan wudhu ya. Jadi dia juga membatalkan tayamum. Kemudian jika kalian melihat air sebelum memulai sholat, jadi tiba-tiba sebelum kalian mulai sholat air tiba-tiba mengalir, nah tayamum kalian otomatis akan batal. Jadi kalian tetap harus melaksanakan wudhu. Kemudian rukun-rukun tayamum yaitu, jadi rukun tayamum hal-hal yang dikerjakan untuk melaksanakan tayamum. Yang pertama yaitu niat. Nah, bunyinya niat tayamum, Bunda bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammumalis tibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Nah, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu bunyinya niat niat bertayamum. Jadi sebelum melakukan tayamum yang pertama rukunnya yaitu harus mengucapkan niat, harus membaca niat. Kemudian rukun yang kedua yaitu menyapu wajah dengan tanah atau debu yang suci. Jadi yang pertama, menyapu wajah terlebih dahulu ya, dengan tanah atau debu yang suci tersebut. Nah, kemudian setelah membasuh wajah, menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah atau debu yang suci. Jadi bergantian menyapunya, menyapu dengan tanah, bergantian dari tangan yang kanan terlebih dahulu, kemudian tangan yang kiri. Selanjutnya, tertib atau berurutan. Jadi tayamum ataupun berwudu setiap dilaksanakan harus dengan tertib atau berurutan. Jadi tertib dilakukan membasuh wajah terlebih dahulu, kemudian menyapu kedua tangan. Jadi tidak boleh kedua tangan dulu baru menyapu wajah, itu tidak tertib. Jadi tidak sah tayamumnya. Harus tertib ya. Selanjutnya, sholat dalam keadaan sakit. Nah, sholat itu sangat penting bagi kehidupan umat Islam.
Nah, sholat itu kewajiban yang utama dan ibadah yang pertama kali nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Nah, kita harus tetap melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan sakit seperti apapun. Karena sholat itu memberikan dampak-dampak yang positif. Jadi, sholat itu memberikan dampak yang baik bagi kita. Nah, apa aja sih dampak yang baik bagi kita? Nah, yang pertama, ketika sedang sakit, kemudian sholat, maka sholat ini sebagai obat penyembuh. Jadi, diharapkan setelah sholat, kita mendapatkan obat penyembuh kita. Yang sudah sakit, kemudian kita tetap sholat, kita akan mendapatkan obat penyembuh kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu menimbulkan ketenangan jiwa dan penghibur kesedihan. Jadi kalau kalian resapi betul-betul sholat itu, pasti sholat itu akan menimbulkan ketenangan jiwa. Jadi orang yang dalam keadaan sakit, jiwanya lagi gak tenang, jiwanya lagi sakit, maka sholatlah. Nah, dengan sholat maka akan tenang jiwa kalian. Juga kesedihan itu akan pergi, insya Allah. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai jalan untuk memohon kebaikan, kesehatan, kesembuhan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Seperti Bunda bilang tadi, sholat itu sangat penting bagi umat Islam. Nah, dengan sholat kita bisa memohon, kita bisa bercerita dengan Allah, kita bisa memohon kepada Allah kebaikan, diberi kesehatan, diberi kesembuhan jika sedang sakit, diberi keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian dengan sholat itu penyakit hati seperti dengki, sombong, kikir, dan berkeluh kesah, insya Allah semuanya akan hilang dengan sholat. Tapi dengan syarat sholatnya harus sholat yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu menanamkan nilai kedisiplinan. Jadi dengan sholat kita akan tertanam nilai-nilai disiplinnya. Nah, sekian pembahasan Bunda. Kita bahas yang pertama tentang tayamum dan dampak-dampak yang baik jika kita tetap melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Jadi, sekian penjelasan dari Bunda. Dipelajari lagi di rumah. Semoga bermanfaat. Amin. Nah, sekian dari Bunda. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.